Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anastasia Aristi, NPM 190101011001, kelas F, semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang fikih munaqahat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu materinya tentang walimatul urs. Yang kedua, hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Yang ketiga, hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Yang keempat, nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Yang kelima, kedudukan harta dalam pernikahan. Yang keenam, hukum menikahi wanita yang berzina. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, tentang perjanjian perkawinan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang walimatul urs. Apa sih walimatul urs? Walimatul urs yaitu dikenal sebagai pesta pernikahan, yaitu sebagai jamuan makanan yang diselenggarakan dalam pernikahan. Biasanya walimatul urs dilaksanakan setelah menikah. Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah, keduanya mempelai mengadakan upacara sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Hukum mengadakan walimatul urs setelah akad nikah yaitu menurut para ulama mazhab al-Malikiyah, hukum mengadakan walimah yaitu mahdub. Mahdub itu adalah tidak wajib. Akad nikah itu sebenarnya itu tidak wajib. Materi yang kedua yaitu tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dan keluarga. Kewajiban suami terhadap istri yaitu memberikan sebuah mahar kawin, nafkah yang layak, pakaian, tempat tinggal, menggauli istri secara makruf, menjaga istri dari dosa, dan memberikan cinta dan kasih sayang. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban, diantaranya yaitu keduanya. Dalam hal ini, suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan seorang istri. Berdasarkan firman-Nya, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, yang telah ditafsirkan dalam Al-Quran yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Pada dasarnya, kewajiban suami juga merupakan hak istri. Sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga hak istri atas suami. Materi ketiga yaitu tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yaitu dengan cara kita mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tidak ada dan tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Kewajiban istri kepada suami disebut dengan qoriyah.
Korea itu adalah taat kepada suami, menjaga amanat sebagai istri atau ibu dan dari anak-anaknya, menjaga menjaga amanat sebagai istri atau ibu dari anak-anaknya, Rabatul al-Bait atau manajer rumah tangga, menjaga kehormatan dan harta suami. Bagi seorang istri, menyenangkan suami bisa dilakukan dengan cara memasak kesukaannya, sedangkan bagi suami bisa mengajak istri liburan, jalan-jalan. Materi keempat yaitu tentang nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberikan nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan, maka suami wajib menafkahi istrinya, baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah membimbing terhadap istri dan rumah tangganya, mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang paling diputuskan oleh keduanya. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan agar berguna bagi dirinya, anak-anaknya, nusa, dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya, suami dapat menanggung nafkah, kiswah. Itu merupakan sesuatu kewajiban yang diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah diucapkan ijab dan qabul. Materi yang kelima yaitu tentang kedudukan harta dalam pernikahan. Kedudukan harta dalam pernikahan yaitu atas dasar harta bawaan masing-masing suami dan istri tidak secara otomatis, karena harta kesatuan harus dalam perkawinan, tetapi harta suami tetap menjadi hak suami, dan begitupun sebaliknya. Materi yang keenam yaitu tentang hukum menikahi wanita yang berzina. Para ulama selalu berbeda pendapat karena hukum menikahi wanita yang berzina itu ada yang dibolehkan dengan laki-laki maupun perempuan, karena perintah untuk menikah dan menikahkan orang yang masih sendiri seperti itu. Jadi para ulama itu berpendapat yang berbeda-beda tentang kebolehan menikah perempuan yang hamil karena perzinaan. Mazhab Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah serta Muhammad al-Hasan memberikan seorang yang berzina dan menghamili seorang wanita, maka dia dibolehkan menikah dengannya dan menggaulinya. Tetapi jika yang menikahi wanita yang hamil karena perzinahan tersebut, maka dalam hal ini dia hanya boleh menikahinya dan tidak boleh menggaulinya. Itu menurut Abu Hanifah dan Muhammad al-Hasan. Atas dasar pendapat tersebut, maka yang lebih baik itu adalah jika laki-laki yang pernah berzina dengan wanita tersebut wajib menikahinya dengan laki-laki tersebut dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Materi yang ketujuh yaitu tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang
2 orang oleh suami dan istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang mengenai harta kekayaan. Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan itu mengatur yang melakukan perjanjian perkawinan, di mana perjanjian tersebut mengenai pengaturan harta kekayaan. Perjanjian tersebut dapat dibuat oleh mereka yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum Islam dengan ketentuan yang dibuat oleh akte otentik dan wajib dicatatkan pada kantor catatan sipil maupun KUA. Ini untuk memenuhi ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak keduanya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.